Karena di sini pun sebenarnya ada ikannya. Dan kalau misalkan mau menyewa tenda sudah disediakan, ada saung. Dan jangan khawatir ya teman-teman, di sini tuh disediakan colokan listrik ya, steker dan juga air bersih. Nah, kalau misalkan ngecamp di sini bener-bener sahdu ya. Jadi unit Gajah Gadis Petualang atau Gajah Diesel. Keluarga kita tuh. Akhirnya malam ini kita bermalam di Lembah Permai Resort. Ini kali kedua Hejo Adventure menyambangi Lembah Permai Resort untuk ngecamp. Suasananya yang mengingatkan camper pertama. Jadi kalau misalkan ke arah puncak agak kemalaman, kita bisa istirahat stay di Lembah Permai Resort ini. Jangan lupa kontak Om Adi sebagai PIC lapangan pengelolaan Lembah Resort Permai Resort. Setelah kita dari Lembah Permai Resort stay semalam, pagi ini kita lanjut ke arah Cianjur. Nah, rencana mau mampir dulu ke rumah saudara. Selanjutnya ada dua pilihan nih, ada Bukit Megalitikum di Gunung Padang atau di Smiling Cinangka. Nanti kita lihat aja ke arah mana kita menuju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi sekarang hari ini kita stay ngecamp di Smiling Cinangka, masih daerah Cianjur. Kita tadi nyampe kurang lebih jam 5 atau setengah 6 lah. Jam setengah 6 dengan hujan rintik dan ternyata memang jauh. Jadi setelah kita pasang awning, bongkar tenda, perlengkapan dapur semua, sekarang kita sedang santai bersama keluarga untuk eksplorasi Smiling Cinangka. Nantikan besok kita mulai dari pagi, kita eksplor semuanya. Oke, gitu aja. Oke teman-teman, sesuai janji saya kemarin, kita eksplorasi pagi ini. Jadi lokasinya ini namanya Smiling Cinangka. Kalau ngelihat Google itu, kalau dari arah Jonggol ke area tempat ini sekitar 4 jam. Mungkin bisa lebih 4 jam ya. Nah, dari muter-muter ketemu jalur, akhirnya ketemulah titik dari sebelum masuk ke campground, yaitu jembatan peninggalan zaman Belanda. Nah, jembatan ini saya baca-baca ini tulisan Belanda atau apa ya, konstruksi with Fordering van het techniques van asal depth of konit Sukabumi. Nah, ada kalimat Sukabuminya di sini nih. Apakah lokasi ini berdekatan sekali dengan Sukabumi atau ada arti secara harfiah yang lain tentang Sukabumi? Jadi pastinya mobil kita nanti akan melewati jembatan besi zaman perjuangan, berarti sudah berapa puluh tahun yang lalu ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir dengan konstruksinya yang sudah berkarat, tapi untuk tiang bawahnya itu sudah diperkuat dengan pengelola, dan ditambah juga ini kayu-kayunya ini tebel ya teman-teman ya, bukan kayu tipis tapi benar-benar kayu apa ya dibilangnya, kayu beton atau kayu apa, kuat lah. Yuk kita lanjut. Sebelum memasuki di sini ada beberapa flyer ya. Yang pertama itu dilarang buang sampah, sungai buang tempat sampah, dan juga dilarang menjala ikan ataupun nyetrum. Karena memang konsepnya ini konsep alam, diusahakan habitat hewan atau ikan yang ada di sungai ini dapat hidup dan dapat berbagi dengan kita harusnya. Karena di sini pun sebenarnya ada ikannya. Saya bawa pancingan tapi lupa bawa umpan ya kalau mau mancing. Nah, karena hari ini hujan dari kemarin, dari semalam hujan dan sekarang masih gerimis-gerimis. Jadi air sungai yang harusnya tadinya bisa istilahnya kita main air seperti ala-ala arung jeram ya, sekarang ditiadakan karena debit air sudah naik. Jadi untuk safety dan keselamatan ditiadakan dulu. Kita masih menyusuri jembatan besi. Mobil Gajah diesel saya itu 2,5 ton dengan perlengkapannya masih mampu ya dilewati. Dan kemarin juga saya sempat melihat ada Hiace masuk sini pun masih kuat. Info dari bapak-bapak pengelola itu sebenarnya ini maksimal bisa 10 ton bisa dilewati. Setelah melewati jembatan besi, kita akan langsung ketemu pintu masuk camping ground. Nah, kalau ke arah kiri sana itu ada perkebunan teh, bisa untuk trekking ya, T-walk lah istilahnya, dan juga untuk jalur off-road, trabas, motor-motor trail. Kita masuk ke arah kanan. Nah, ini adalah pintu masuk dari camping ground Cinangka, Smiling Cinangka, dan di sini area parkir dari teman-teman trabas yang main motor. Biasanya mereka parkir kendaraan di sini, dan kalau misalkan mau menyewa tenda sudah disediakan, ada saung, dan jangan khawatir ya teman-teman, di sini tuh disediakan colokan listrik ya, steker, dan juga air bersih keran. Nah, kita bisa lihat di sana ada steker listrik, ada air keran, lalu di sana juga ada di sana nah ini catatan nih teman-teman nih. Dari orang yang tidak bertanggung jawab, air dibiarkan mengalir terus.
kita harus hemat. Walaupun di sini air berlimpah, kita harus hemat. Ya, kita matikan ya. Jadi untuk sahabat camping yang kemarin camping di sini atau yang lupa menutup keran, besok-besok jangan lakukan itu ya. Habis nyalain, ditutup. Walaupun katanya air sini berlimpah, tapi ya untuk supaya tidak terbuang sia-sia. Oke, jadi di sini area parkir motor Trabas, motor trail. Kita lanjut lagi. Jadi dari pintu sana udah dicor nih, bukan dicor sih, di semen jalur mobil ya, jalur kendaraan yang untuk masuk ke area camping ground. Nah, ini sudah dikasih, udah di semen dan dikasih kerikil. Jadi aman untuk kendaraan apapun. Dari pintu pertama kita akan ketemu toilet pertama. Yuk kita lihat yuk toiletnya yuk. Di sini sudah disediakan toilet. Apakah toilet hanya sekedar untuk buang air kecil atau sudah dengan air besar? Oke, di sini ada toilet untuk air besar, air kecilnya. Jadi di sini pun sudah disediakan air untuk wudhu. Teman-teman kalau mau wudhu atau untuk ngambil air bersih sudah disediakannya di sini ya. Di sini ada disediakan 5 toilet dan juga steker yang sudah siap kalau untuk dicolok. Oke, dari toilet ini kita lanjut lagi, kita menyusuri jalan semen aja karena ini jalurnya rumput. Suasana hari ini masih gerimis. Nah, di sana teman-teman, kayaknya sih itu tidak mungkin ya kalau yang tanah merah itu jalur Trabas. Jadi jalur Trabasnya itu yang ini nih, mungkin yang ada kerikil-kerikil jalur motor. Nah, masuk pintu kedua, di sebelah kanan ini ada tim pengelola stay-nya di sini. Pengelola di sini ya stay ya. Kang, itu yang tanah merah itu jalur Trabas motor bukan? Ya. Yang tinggi itu. Ya. Bisa naik. Ya. Wah, gokil. Itu ada 60 derajat itu, 60-70. Tapi kalau hujan gini nggak mungkin ya? Hujan ya. Oh, jadi yang merah tinggi itu. Ya. Gokil. Jadi tadi teman-teman lihat ya, ada tanah merah yang sekitar 60 hampir 65 derajat itu katanya bisa dilaluin. Ya super dah kalau yang main-main Trabas. Kalau kita main camper van aja, tidur mobil, nyalinya juga belum ada. Ya Kang. Jadi di sebelah kiri ini ada bekas-bekas apa ya, sini kebun teh. Tapi memang antara kebun teh sama rumput itu udah mulai saling tinggi-tinggian dan disediakan ada 3 gazebo. Bisa untuk santai juga untuk trekking lah. Trekking mana sih? Nggak ada ya. Jadi trekking kebun teh ya di atas sana ya. Nah, ini mulai nih kita masuk ke jalur camping ground. Jadi teman-teman bisa lihat tuh. Sudah dikasih batu-batu, batu koral. Tapi tetap hati-hati ya karena ini sempit ini. Agak-agak sempit. Nah, di camping ground sini itu formatnya tuh seperti riverside. Jadi kita ngecamp di pinggir sungai. Nah, sungainya itu lebar. Sungainya ini emang cocok ini untuk main-main arung jeram. Arung jeram yang tidak terlalu deras ya. Jadi karena dia lebar dan landai, batu-batunya juga besar. Cuman memang kata pengelolanya tidak dulu. Karena masih sering hujan di sini ya untuk menjaga keselamatan semuanya. Oke, nah dari sini kita mulai ketemu lokasinya untuk camping. Nah ini ada teman-teman anak motor ya, anak-anak motor yang nenda di pinggir sungai. Ini kawan-kawan kita yang istilahnya menjadi tetangga kita di sini. Di camping ground ini ada 2 lokasi yang disediakan agak menjorok ke sungai.
ini lokasi favorit nih sebenarnya untuk ngetenda. Kita coba review yuk. Nah, ini dia. Jadi ada dua lokasi itu menjorok ke arah sungai. Yang satu itu sudah ditempatin ya oleh kawan kita nih dengan tenda kuicianya. Nah, ini satu kosong karena tadi pagi baru pulang. Nah, kalau misalkan ngecamp di sini bener-bener sahdu ya. Jadi dalam arti kita dapatnya tanah posisi yang rata dan tepat di bibir sungai. Nah, kalau teman-teman mau sekedar ngopi atau santai menghadap ke sungai ini sangat recommended ya. Cuman memang kalau malam tuh nanti deburan-deburan air sungainya tuh akan semakin syahdu di sini. Ini kalau misalkan musim kemarau, bukan hujan kayak gini, airnya ini agak bening. Tidak secoklat sekarang. Karena kalau memang sungai itu kan hulu ke hilir kan melewati beberapa lokasi tanah atau apa, jadi tanah merah pun kegerus menjadi airnya menjadi coklat. Nah, kalau misalkan kering pun tidak musim hujan, ini biasa rame digunakan untuk main-main arung jeram yang menggunakan ban dalam truk. Jadi kalau misalnya terlihat terlalu tinggi, anak-anak pun di sini banyak yang main air. Jadi sebenarnya formatnya ini dibilang lembah bukannya, tapi kita ini ada dikelilingi hutan-hutan kecil ya. Jadi kebun teh dan beberapa pohon bambu, juga pohon-pohon apa ya ini namanya ya, yang biasa untuk masan Padang tuh, pakis. Oh iya, pohon pakis. Oke, ayo kita lanjut lagi. Jadi kalau mau camping teman-teman nih, tempat ini nih, ini tempat bagus banget ini untuk posisinya langsung menghadap ke sungai. Kita menuju lagi. Nah, dari sini kita lihat nih, di pinggir-pinggir sungai itu sudah disediakan steker lampu dan juga lampu tembak. Jadi tidak akan gelap di sini tuh. Juga air bersih juga tersedia di sini. Nah, ini kita melihat di sini ada toilet kedua. Dari depan itu tadi ada 5, toilet kedua ini disediakan 3 pintu. 3 pintu toilet. Teman-teman mau ngeliat? Kita lihat kebersihan toiletnya. Ingat, di sini tuh toilet sendal, alas kaki harus dilepas. Jadi kita ke dalam tuh selalu bersih. Kita lihat. Nah, kan bersih kan? Jadi ini kamar mandinya luas ya. Jadi kita nggak terlalu sempit untuk mandi ataupun untuk buang air besar. Di sini disediakan 2 gayung, 1 bak, 1 tempat sampah. Karena tulisan ini, akhirnya dalamnya pun selalu bersih. Jadi biarkanlah kalau kotornya itu hanya di depan, tinggal diguyur, selesai. Tapi kalau membersihkan untuk kenyamanan kita bersama ya, pada saat kita masuk udah bersih, orang yang kedua masuk pun lokasinya bersih. Yuk lanjut. Ini beberapa tetangga kita yang sedang ngecamp juga ya. Ngecamp di samping mobil, di samping motor, dengan segala aktivitasnya. Sekarang ada yang sedang santai-santai, ada yang sedang sarapan, makan dan lain-lain. Nah, teman-teman, di balik bukit ini, itu sebenarnya masih aliran sungai lagi nih. Aliran sungainya ini jadi muter ini, sungai ini muter sampai ke sana. Nah, kesananya saya nggak tahu apaan. Nah, itu unit gadis petualang atau gajah diesel petualang. Yuk kita lanjut lagi ke ujung. Jadi spot untuk nenda ataupun camping sebenarnya dari bawah sampai ke atas sana masih banyak. Dan lokasi toilet pun ada 3. Tadi lo toilet yang kedua. Nah, di ujung sana toilet ketiga. Nah, di ujung sana pun sudah ada ya. Di ujung sana itu anak motor yang sedang camping, dan ini ada 1 mobil juga dia sedang camping. Nah, teman-teman dengar kan suara sungainya tuh? Karena memang hujan ya, jadi agak-agak deras. Oke. Begitu aja. Jadi di ujung sana udah putus, di sana tuh ketemu kali lagi ya, sungai, aliran sungai sampai ujung sana. Nah, kalau kita mau ke trek motor, dia tuh muter ke sana. Nanti naik
ke atas sana. Jadi lokasi camping groundnya ya seperti ini. Oke, jadi di sini ada toilet 3. Jumlahnya 5 pintu. Jadi kalau kita jumlahin di sini total toilet ada 13. 5, 3, 5. Dan suasana toiletnya pun bersih. Nih yang unik nih, di samping toiletnya ada bubu nih. Nah, ada bubu di sini mengindikasikan kalau sungai di situ sebenarnya banyak ikannya. Cuman sayangnya kita bawa joran pancingan tapi tidak bawa umpan. Kemungkinan banyak. Dan kebersihan toiletnya sama. Bersih karena kita komit ya. Sendal itu jangan masuk ke dalam. Jadi tetap di luar sini. Toiletnya bersih, tempat untuk wudhu tersedia dan untuk ngambil air tersedia. Jadi di sini air berlimpah. Yuk sekarang kita akan shot dari atas. Kita menuju ke atas. Kita mulai nanjak ke atas. Kita ngambil view-nya dari atas. Nah, seperti yang saya sebut tadi ya, ini sebenarnya hitungannya sih seperti kita agak-agak seperti ada di lembah. Karena kita dikelilingin nih, dikeliling. Mana? Mana? Oh, selang kayaknya, selang air. Selang. Ada selang soalnya. Ini kita dari atas nih. Kita melihat tuh, jadi area kita ngecamper itu kita dikelilingi sungai. Dan di balik sini itu sungai juga. Tadi sempat pagi saya lihat di sini sungai, kecuali ke depannya sana, di sana itu ke arah ke perbukitan ini, kebun teh. Jadi memang kalau dibilang tempat camping groundnya kecil, memang kecil tapi memanjang dia. Dan ini pun benar-benar di samping sungai, riverside. Nah itu tuh, itu masih sungai tuh, kelihatan kan ya. Di baliknya ini kita tuh hanya, nah ini tuh sungai. Kalau sampai longsor aja ngeri juga ini, ketemu sungai. Jadi ini sebenarnya kita injek ini pembatas, dinding pembatas antara sungai di sana sama sini. Jadi itu sungai yang di sebelah kanan saya itu muter melalui dinding pembatas ini. Sedangkan kita di sana campingnya masih gerimis. Nah, ono airnya. Kita mencoba explore semua biar teman-teman tuh puas. Jadi kalau mau trekking mungkin agak jauh ya kalau kita mau ke arah dekat tempat trek motor sana. Jadi kita muter aja dari bawah, kita naik ke atas menikmati suasana view-nya di bawah. Nanti kita bisa istirahat. Kalau mau di gazebo bawah sana, kepleset. Nah, ya saya bingung, ini ada sungai yang mengarah sama kiri sama kanan, sedangkan yang tadi yang kita lihat itu muter. Kemungkinan ini ke sungai yang pusatnya dari sana ya, dari sana muter ke sana. Nah ini nih muter, berarti belok ke sini ketemu di sana. Nah di sini kebun teh sedikit, mungkin dulu ini banyak kali ada yang ngurus ya, masih ada yang mengelola. Nah sekarang hanya seperti ini, kebun tehnya kecil. Awas di sini ini nih. Ini di tanah merah nih, tanah merahnya. Tapi kalau di kebun teh itu tanah merah padat. Dia tuh. Ya kita kembali ke titik depan nih, karena kita hanya muterin aja. Ya di sini, sana gazebo, sini gazebo. Dan konsepnya ini memang riverside. Kita tuh mendirikan tenda ataupun kita nge-camper van benar-benar di samping sungai. Sungainya itu luas. Cuman memang tidak, kalau kemarin kita kesini tuh masih belum hujan, itu memang tidak terlalu dalam ya, dan masih bening airnya. Tapi karena dari pagi tadi hujan sampai sekarang masih gerimis terus, airnya menjadi keruh coklat. Dan permainan air ditiadakan dulu. Biasanya ada seperti arung jeram yang menggunakan ban dalam truk. Untuk tiket di sini cukup murah.
Jadi hitungannya satu orang itu kena 25.000 per pak. Sedangkan kendaraan kita itu dikenakan tarif parkir 10.000. Murah bukan? Tempat-tempat lain mungkin lebih mahal ya. Untuk toiletnya itu di sini dibagi 3, di area depan, tengah, dan belakang. Itu jumlahnya total 13. Kebersihannya bersih, sangat-sangat bersih. Dalamnya pun bersih karena ada himbauan sebelum kita masuk toilet, alas kaki kita berada di luar toilet. Itu bersih. Air keran disediakan, yang paling utama itu steker listrik. Itu tersedia di beberapa spot area ngecamper. Jadi nanti teman-teman bisa main tarik-tarikan aja ya, tarik-tarikan kabel. Jadi tidak usah khawatir untuk penerangan atau listrik, dan penerangan pun di sini disediakan. Jadi untuk kesan saya, kalau teman-teman untuk mencari tempat camping riverside murah, di sini tempatnya. Kalau mau mendengar suara gemericik air sungai malam maupun pagi, di sini tempatnya. Ada 2 spot juara di sini. Jadi ada area di Kayuin itu menjorok ke sungai. Itu untuk mendirikan tenda sangat-sangat bagus ya. Lalu untuk main sungai. Nah, main sungai itu tergantung suasana dan cuaca. Kalau seperti ini hujan terus, airnya agak deras tidak bisa. Tapi kalau misalnya tidak hujan dan musimnya agak-agak kemarau dikit, di sini rekomendasi sekali. Lalu tempat rata, tanah padat, dan jalurnya aman untuk mobil apapun. Jadi di sini kalau tempat memang semua ada plus minusnya ya. Tidak ada orang tempat satu lokasi mengakomodir positif semua ataupun negatif semua. Di sini tinggal disesuaikan kebutuhan kita seperti apa dan budget. Kalau hanya mencari riverside, di sini bisa trekking kebun teh, dan memang di sini rekomendasinya banyak yang motor trail ya, teman-teman main terabas. Tadi kita udah ngelihat ekstrimnya jalur itu 60 derajat. Informasinya bisa itu dengan motor trail. Hebat. Jadi kita profesional saja karena saya bukan orang motor trail, kita hanya camper van, di mana lokasinya kita ya disitulah kita akan istirahat. Oke gitu teman-teman, jadi semoga video ini menjadi rekomendasi teman-teman yang berada di jalur-jalur Cianjur atau memang sengaja mau ke sini. Mudah-mudahan berkenan. Kalau saya salah-salah kata atau salah informasi, tolong dimaafkan. Terima kasih, ikuti channel Hejoy Adventure dengan lokasi-lokasi tempat wisata, camping, camping ground, camper van di lain tempat. Salam lestari, salam petualang, salam camper van. Jangan lupa pungut sampah di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya ada di YouTube siapa itu ada air terjunnya, ada yang kayak gordeng gitu ya. Betul. Yang juga itu berapa dari sini 40 menit. 40 menit naik mobil. Iya, jalan bagus. Jalannya. Itu maksudnya gini, itu masih satu jalur sampai sini kan? Enggak, keluar dari sini arah beda kecamatan. Kalau menurut saya versinya ini Niagaranya Cianjur, karena air terjunnya itu air terjun apa gorden ya,